Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Pada kajian subuh ini kita bahas yang pertama tentang waktu, yang kedua dengan pembahasan makna hakikat bulan Rajab yang sekarang sudah masuk sama dengan tanggal Masehi. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 62. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, terus silih berganti. Sekarang menjelang pagi, siang, kemudian malam kembali, terus berganti. Disambutnya pergantian malam dan siang itu dengan liman arada ayyadzakkara. Yang pertama dengan zikir. Zikir itu artinya menyebut dan mengingat. Menyebut dengan lisan, apa yang kita sebut terlintas dalam pikiran, diingat dengan hati, dipantulkan dengan perbuatan. Itu makna zikir secara luas. Contoh, kita setelah sholat oleh Allah diperintahkan untuk zikir. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha. Apabila Bapak Ibu selesai menunaikan sholat, maka hendaklah Bapak Ibu zikir. Kiaman, kalaulah kita waktunya buru-buru, sambil berdiri sambil jalan, sambil pulang sambil jalan. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, subhanallah, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu waktunya sedang nyalse, tidak ada keperluan, wa qu'udan, sambil duduk seperti barusan kita lakukan, nyalse, terus selesai. Kalaulah berdiri, duduk tidak bisa, wajunuban, sambil berbaring. Tapi
Tapi biasanya kalau sambil berbaring, paciweuh, pabeliut, sareng ngantuk biasanya. Subhanallah belum selesai 33, mata sudah tibra. Biasanya itu menyebut subhanallah, astagfirullahaladzim. Terlintas sebutan istighfar itu dalam benak pikiran kita, masuk dalam hati. Hati itu kan cermin, harus memantul, pantulannya perbuatan. Istighfar itu mohon ampun, bentukan katanya dari ghafara, artinya menutupi aib. Berarti kalau kita selalu istighfar, Allah beri ampunan kepada kita, perilaku kita menutupi aib, saling menutupi aib. Dimulai dari suami istri pembelajarannya. Makanya dalam Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami istri itu sebagai pakaian, libas. Fungsi pakaian itu satu, menutupi aurat. Aurat itu artinya aib. Berarti suami istri ghafaro, saling menutupi aib. Itu pembelajaran dari situ. Diteruskan dengan tetangga, masyarakat, kawan. Bukan saling membuka aib. Makanya dalam Quran surah Al-Hujurat, orang yang membuka aib maka disebutlah ghibah. Sekalipun itu benar, apalagi bohong, maka menjadi buhtan. Yang kedua, fungsi pakaian itu adalah melindungi dari panas dingin. Berarti ghafaro, kita istighfar dengan lisan, masuk ke pikiran, hati, mantul, hidup saling melindungi. Itu makanya saling tolong menolong. Kita ambil pembelajaran dari keluarga lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki makanya disimbolkan dengan rijal. Rajulun, rijlun artinya apa? Laki-laki itu rijlun, yang bersandar di kaki. Ia berdiri tegak lurus, penuh dengan tanggung jawab. Jadi bukan hanya ia pinter ngajawab, nanggungna alim. Bukan laki-laki itu. Hanya pinter ngajawab, nanggungnya alim. Siapa? Makanya laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau perempuan satu hari itu ia harus mengeluarkan 20.000 kosakata. Kalau kurang dari itu ngabatin. Matak perempuan diidentikan dengan cerewet, seueur nyarios, karena harus keluar 20.000 kata kosakata. Itu. Kalau laki-laki 7.000, kan bedanya 13.000. Matak laki-laki mah dia itu. Jadi kalau perempuan cerewet kan antep. Karena kalau tidak begitu ngabatin itu. Terus ngabatin bisa setruk. Itu. Biarin saja karena memang hukum alam itu. Maka perempuan ketika banyak nisa. Tapi ketika sendiri mar'atun. Mar'atun itu apa? Satu, keindahan. Petak perempuan mah resep karena keindahan. Pengajian nganggo seragam. Itu kecenderungan itu. Laki-laki metara pengajian nganggo seragam. Seragam.
Baju hari ini bisa 1 jam kemudian bisa rubah. Itu perempuan. Itu pernak-pernik, pakai kerudung segala ditempel. Itu sudah hukum alam itu, mar'atun. Yang kedua, perempuan mir'atun. Mir'atun itu cermin. Matak dina tas teh pasti aya cermin. Eta. Matak hobi ningal dina cermin teh. Itu mir'atun. Perempuan juga mar'atun, marwah. Menjaga kepribadiannya itu sangat tinggi. Perempuan itu. Matak penuh dengan perhatian. Baju bapak rada kucel, leres ke, karena menjaga kepribadian. Beda dengan laki-laki, rijal, rojulun. Panca kakinya itu penuh dengan tanggung jawab. Matak keindahan segala rupa kadang-kadang itu cuek. Baju hari ini bisa untuk seminggu itu kalau laki-laki itu. Nah, makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki disimbolkan fisiknya kuat. Nisa gemulai, lemah lembut. Jadi kalau ada laki-laki gemulai itu berarti nisa. Walaupun badannya keker tapi nyarios. Badai ka mana? Nah, gemulai. Berarti nisa itu. Nisa itu perempuan lemah lembut itu. Makanya laki-laki melindungi kepada wanita, fisiknya kuat, tetapi kemudian wanita fisiknya lemah lembut, sinergik jadi. Itu menyatu. Itu melindungi itu. Perlindungan maknanya. Itu. Makanya disimbolkan dengan keluarga. Nah, sehingga di dalam Al-Quran kita lihat huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan, silih berganti. Ayat dzakara kita zikir. Jadi simbol zikir itu bukan hanya dengan ini masuk, ini mantul. Kita ambil pelajaran lagi dari kata lafadz subhanallah. Subhanallah sering diterjemahkan oleh Bapak Ibu Maha Suci Allah. Allah disebut suci karena sabbaha. Sabbah itu apa? Renggang, jauh dari kotoran. Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Berarti ini ngucap subhanallah, lintas, masuk, pantul, renggang, jauh dari kotoran. Baik itu kotoran lahir maupun kotoran batin. Makanya dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, senang terhadap orang yang selalu memperbaiki diri hidupnya. Setiap saat memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya mutatahhirin. Bersih lahir, bersih batin. Persis membersihkan diri itu seperti kita mandi. Mandi itu seminggu sekali atau setahun sekali? Setiap hari. Kan setiap hari. Nah, mutatahhirin, setiap hari kita bersih lahir. Minimal 2 kali kita mandi. Dalam bab toharah itu ada 3 bebersih itu. 1 mandi, 2 wudu, pengganti dari 2 ini tayamum. Itu membersihkan lahir. Sekarang mandi. Mandi itu disebut mandi junub. Adus, istilah Sunda. Mandi besar.
Mandi junub, bersih, lahir. Tetapi ada makna junub. Junub itu jauh. Berarti bukan hanya mandi dengan air, tetapi perilaku kita menjauhkan sesuatu yang menyebabkan jauh dari Allah. Jadi junub itu asing, sehingga menghindari sesuatu perbuatan yang menyebabkan jauh dari Allah. Itu mandi sama. Hanya kita mandinya baru lahir kadang. Perilakunya kadang masih dekat dengan kotoran. Berarti mandinya baru lahir. Batinnya belum mandi. Contoh, buruk sangka, suudzon, itu adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan jauh dari Allah. Baik itu jauh dari Allah maupun jauh dari manusia. Kalau sudah mandi berarti jauh dari buruk sangka. Berarti selalu mindset pikiran kita selalu positive thinking. Itu mandi. Bab mandi. Hindari segala sesuatu yang menyebabkan jauh dari Allah. Secara umum adalah dosa atau maksiat atau perbuatan salah. Contoh, dalam hadis sanadnya dari Ummu Salamah. Ibu, kalau suami sedang marah, kira-kira ibu menjauh atau mendekat? Menjauh. Kalau dalam hadis, suami marah itu istri semakin mendekat. Sehingga ketika suami marah, ibu semakin mendekat, kemudian meletakkan kedua tangan istri di atas tangan suaminya. Sambil mengatakan, "Pak, Mama tidak bisa memejamkan mata sebelum dapat ridho dari Bapak." Gitu tuh, Bu. Suami marah semakin dekat. Iya, mas suami marah kalaka semakin jauh kabur. Nah itu junub itu. Jadi menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Suami marah saja minta ridho. Kenapa? Khawatir dengan suami marah, ibu tidak bisa untuk dekat dengan Allah. Sholatnya tidak diterima. Khawatir itu. Sehingga semakin dekat. Itulah luar biasa para istri-istri dulu itu. Jadi kalau sekarang suami marah malah semakin jauh itu. Nah sekarang suami marah semakin dekat. Letakkan kedua tangannya. Baru meletakkan, kemudian ibu lepas, suami istri lepas tangannya. Kharajat dzunubahuma bikaffihima bi asabi'ihima. Keluarlah dosa-dosa suami istrinya dari jari-jarinya, melalui jari-jari. Tuh, setelah diletakkan, dilepas, keluarlah dosa-dosa suami istri melalui jari-jari. Itu baru perpegangan tangan. Sudah menghapus dosa, apalagi dilanjut, luar biasa itu. Nah, itu. Jadi junub itu menjauhi, menghindari segala sesuatu yang menyebabkan jauh dari Allah. Itu mandi itu. Secara makna. Kalau secara fikih, mandi itu Bapak Ibu sering dilakukan. Yang kedua, wudu. Wudu itu mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Sudah, kita sering. Minimal sehari 5 kali. Minimal. Itu. Yang wajibnya. Belum yang sunnahnya. Itu. Nah, sudah kita lakukan. Sekarang maknanya. Wudu itu artinya elok dan indah. Sehingga perilaku orang yang berwudu pasti akan terlihat elok dan indah. Ibu bapak jalan dari rumah menuju masjid. Kebiasaan kita dan keutamaannya wudu itu di rumah. Sampai ke masjid kita sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah.
Itu keutamaannya. Jadi di masjid ada tempat wudhu dan toilet itu sebagai solusi, bukan sebagai tujuan utama. Itu khawatir kita batal. Itu ketika saat jalan orang yang berwudhu perilakunya elok indah, dari mulai wajah, mulut sampai semuanya terlihat elok dan indah. Ini ketika kita sudah berwudu, tiba-tiba ada batu peletuk anjrit, padahal sudah wudu. Itu padahal sudah berwudu. Itu berarti perilakunya fisik sudah wudu, tapi perilaku belum wudu. Jadi luar biasa. Maknanya bukan maknya lahir saja. Itu. Contoh lain, orang yang sudah berkunjung ke Mekah. Mekah itu sebutan dalam Quran dua, Bakkah dengan Mekah. Bakkah, Mekah. Bakkah itu artinya adalah air susu ibu. Mekah itu perut ibu. Orang yang keluar dari rahim ibu diberi ASI, semakin tumbuh dan berkembang. Berarti orang yang sudah berkunjung ke Mekah semakin tumbuh, berkembang semangat ibadahnya. Lalu sudah ke Mekah, pulang ke sini malas lagi. Berarti baru lahir, berkunjung ke Mekah. Fisiknya sudah berkunjung, batinnya masih di kawaluyaan. Itu Makkah itu artinya mencabut kotoran. Orang yang sudah berkunjung ke Mekah berarti kotoran-kotorannya sudah dicabut, sudah dihilangkan, kotoran lahir maupun kotoran batin. Pulang lagi berbuat lagi kotor, berarti fisik sudah berkunjung ke Mekah tapi batinnya masih di kita. Jadi ke Mekah itu apa? Penampakan. Terpisah antara fisik dengan ruh itu. Itulah makna itu. Jadi maknanya bukan hanya simbol-simbol, tetapi harus ada makna yang mendalam. Itu. Makanya pergantian waktu itu liman aroda dzikir. Zikir bukan hanya dengan lafadz, tapi memantulkan lafadz itu dalam bentuk perilaku. Kita lihat dalam Quran surah Ali Imran 190, 191 yang selalu Bapak Ibu baca dan ini sudah hafal semua. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam proses ciptaan langit dan bumi. Kemudian waqtilafil laili wan nahar, dan kita masuk dalam pergantian malam dan siang. Tujuannya untuk apa? La ayatil liulil albab, sebagai tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Sekarang kita makna ulul albab. Ulul albab itu artinya jernih, murni, bersih. Berarti pergantian waktu hari ke hari, menit ke menit, jam ke jam, itu bukan hanya kita mengisi waktu itu, tetapi semakin bersih lahir batin kita dengan pergantian waktu itu. Jadi hidup kita itu setiap hari dibersihkan seiring dengan kita mandi dan wudu. Sehingga pergantian waktu bersih lahir, bersih batin. Karena ulul albab maknanya adalah bersih, murni, jernih. Itu. Orang yang bersih, murni, jernih selalu yadhkurunallah. Zikir. Zikir bukan hanya dengan lafaz, tetapi memantulkan dalam bentuk perbuatan. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Kullu syukrin hamdun. Simbol kalimat tahmid berarti bentuk syukur kita. Syukur itu berarti tarkus sakawa, menghilangkan sifat keluh kesah. Kan sifat manusia mengeluh, betul, tapi mengeluhnya kepada Allah. Kita kadang hidup masih keluh kesah. Hujan wae, kemarau, hujan kemarau. Padahal kalimat tahmidnya selalu diucap. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti menghilangkan keluh kesah. Mengeluh itu kalau kepada makhluk ke siapa? Boleh, hanya kepada dokter. Dok, nyeri mastaka, boleh. Istri ngeluh kepada suami, Pak, nyeri mastaka, nya sarekeun atuh, tambah sakit hati. Keinginan istri ketika mengeluh, Pak, nyeri mastaka, hoyong dipijitan. Kalaka oleh suaminya, sarekeun atuh, tambah sakit hati. Makanya mengeluh itu kepada makhluk ke dokter, mengeluh itu kepada Allah. Supaya apa? Supaya sakitnya kita tidak tambah sakit hati. Sakit di fisik tambah nyeri hati. Itu. Jadi lelahnya itu selalu lillah. Itu yang menyebabkan tidak sakit hati. Tahmid itu syukur. Kita diberi pembelajaran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saat kita menerima rizki, gaji pensiunan, alhamdulillah. Tapi yang ada, gaji tinggal sesa. Lewat unggul. Seperti apa? WA yang masuk, lewat unggul ngira ngalangkung. Tuh, kene. Itu. Tidak pernah kadang alhamdulillah. Lupa kadang itu. Sudah makan saja kita makan. Kadang upami teu teurap tarahamdalah. Upami teu teurap, alhamdulillah. Jadi teurap hamdalah teh upami teurap. Upami teu teurap mah tarahamdalah. Kalimat tahmid saja itu. Belum Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Berarti meluluh lantahkan dan menghilangkan sifat-sifat sombong di situ. Karena Allah yang berhak mutakabbir, yang berhak sombong itu Allah. Kenapa? Allah pemilik, Allah pemelihara, Allah juga penguasa. Kalau kita pemilik bukan, karena hak udah pakai. Sehingga ketika saat kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu menunjukkan bahwa kita bukan pemilik, kita hak guna pakai. Sehingga hidup itu seperti tukang parkir. Ketika mobilnya banyak, tukang parkir tidak bangga diri, karena sadar mobil-mobil yang banyak itu bukan milik saya. Ketika malam hari banyak mobil itu hilang, tukang parkir nggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir sadar mobil-mobil itu bukan miliknya, tetapi dia sadar bahwa dirinya hanya penjaga. Itu. Hilang motor, nyeri hati, kunaon? Karena motor dianggap miliknya. Motornya sudah masuk ke hati. Itu. Sehingga kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu menunjukkan bahwa kita bukan pemilik, tetapi hak guna pakai. Makanya seiring dengan waktu itu berjalan, Allah membuat lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu, waktu itu ada 4. Satu dengan wal asri, selalu diterjemahkan demi masa, demi waktu. Kenapa al-asri? Wal asri. Orang yang sudah usia 40 tahun itu disimbolkan dengan waktu asar. Jadi kita ini sudah masuk waktu asar. Kenapa? Waktu asar
Karena matahari sebentar lagi terbenam. Artinya apa? Sebentar lagi kematian menjemput kita. Makanya siapkan. Ketika pergantian waktu, siapkan. Apa yang harus disiapkan? Allah dalam hadis kepada kita selama hidup di dunia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kita ini. Ada 4 dalam hadis yang Allah minta pertanggungjawaban dari kita. Itu siap-siap ini. Jadi bukan hanya tutup buku, tanggung jawab, laporan, itu keuangan, bukan. Selesai. Tapi ada pertanggungjawaban kepada Allah nanti. Itu. Apa? Yang pertama, wa an umrihi fima afnahu. Allah selama hidup kita ini, Allah beri kenikmatan, yaitu usia, umur. Kata Allah, minta pertanggungjawaban, umur selama hidup kita manfaatkan untuk apa? Usia. Allah sudah beri peringatan kan? Dalam ayat yang sering oleh Bapak Ibu baca, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang Allah panjangkan usianya, itu kita kan panjang usianya nih, sudah 50 tahun ke atas itu sudah panjang itu. Nunakishu, Allah beri peringatan, fisiknya bukan semakin naik kuat, tetapi terasa kan 50 tahun ke atas itu fisik kita semakin lemah. Bapak Ibu semakin kuat atau semakin lemah? Nah, kan terasa. Hubungan suami istri saja bukan semakin kuat kan, tapi semakin lemah gitu. Dulu bisa jadi Bapak Ibu itu termasuk pesawat tempur, tekau ninggal istri tembak. Seiring dengan waktu kan berubah menjadi pesawat pengintai, diintai dulu baru tembak. Itu seiring dengan waktu pesawat pengebom, ulah henteu teuing sebulan sekali. Seiring dengan waktu pesawat helikopter, gandeng naung nembakna mengestara. Itu seiring dengan waktu itu. Jadi itu nunakishu, itu menunjukkan fisik kita bukan semakin kuat, manusiawi. Tidak ada manusia yang kuat fisik itu. Walaupun ibu-ibu selalu pedikur, manikur, facial dan sebagainya, bedak dengan harga berapapun, itu tetap nunakishu. Fisik itu tidak bisa dibohongi. Tetap nunakishu. Supaya apa? Kita berpikir, menyiapkan umur kita dimanfaatkan untuk apa? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, fungsi umur itu kan ada 4 Allah berikan kepada kita itu. Yang pertama, yunasabu fiha rabbah. Fungsi umur kita gunakan kehendak Allah itu untuk beribadah sesuai dengan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan tidak hanya untuk makan itu sarana media untuk memperkuat fisik kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, fungsi umur kita yuhasabu fiha nafsah, digunakan untuk muhasabah, mengoreksi diri. Itu sehingga muhasabah itu kalau diibaratkan ibarat pedagang. Pedagang itu muhasabahnya seperti bank. Pedagang itu tidak tiap tahun, tapi tiap hari. Tiap hari ketika tutup kantor itu tutup, tetapi karyawannya tidak tutup. Evaluasi berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar. Kalau pedagang evaluasinya 3.
modal, untung, rugi. Modal disimbolkan amalan fardu. Kira-kira kalau ada pedagang, dagang seharian, dia hanya menginginkan dagangannya itu kembali modal. Pedagang tersebut rugi atau untung? Kalau ingin kembali modal, rugi untung? Rugi kan? Kalau dagang hanya menginginkan kembali modal, sudah saja tidak usah dagang kan? Simpan saja uangnya di atas meja. Diam duduk manis, capek-capek. Modal itu simbol amalan fardu. Jadi kalau kita setiap hari hanya amalan fardu, berarti rugi. Sholat fardu, assalamualaikum, assalamualaikum, leos, Allahumma lantas jalan. Rugi itu. Kenapa? Nggak diiringi dengan untung. Untung itu apa? Simbol amalan sunnah. Kan hidup kita selalu ingin untung. Berarti kalau untung tambah amalan sunnah. Amalan sunnah itu fungsinya ada 3. 1, jawabirul lil faraid. Amalan sunnah itu 1 berfungsi untuk menambal, menyempurnakan amalan fardu. Bapak Ibu yakin nggak bahwa amalan fardu Bapak Ibu sempurna? Yakin tak? Ente. Kalau tidak, berarti sempurnakan dengan amalan sunnah. Kalau evaluasi bahwa kita amalan fardunya masih terdapat kekurangan sana sini, bisa rukunnya, bisa syaratnya, ada yang kurang, berarti tambal, sempurnakan dengan amalan sunnah. Makanya alhamdulillah kita misalkan bisa jadi sholat fatihah, bacaan fatihahnya yang menjadi rukun sholat, bisa jadi ada yang kurang. Bisa makharijul hurufnya, bisa juga panjang pendeknya kalau sendiri. Tetapi ditambah, disempurnakan dengan apa? Amalan sunnah, yaitu sholat berjamaah. Ditambah lagi dengan sholat rawatib. Makanya pada saat awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang kita hisab, Allah akan hisab kepada kita adalah sholat. Sholat fardu. Kemudian ketika saat sholat fardunya ada yang kurang, malaikat itu dipanggil. Malaikat raqib. Kata Allah, kip kedikip. Kira-kira begitulah dalam bahasa saya itu. Sini. Coba lihat catatan. Ini CA, amalan sholat fardunya ada yang kurang. Kira-kira ada nggak catatan amalan sunnah? Dilihat. Nah, kan dilihat itu. Dicek. Oh ada, tambalkan. Sempurnakan. Kalau nggak ada, apa yang menyempurnakan amalan fardu kita? Itu salat. Zakat bisa jadi ada yang kurang. Bisa ada unsur riya, ya kan? Bisa ada unsur sombong, ya kan? Bisa ada yang kurang. Nah, sempurnakan, tambah dengan infak, sedekah. Itu apa? Untuk menambah, menyempurnakan amalan fardu, yaitu zakat. Itu luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, amalan sunnah itu fungsinya bimanzilatil arbah. Gudangnya, tempatnya pahala. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat pahala banyak, di amalan sunnah. Karena amalan fardu itu kalau ibarat mahasiswa mah kenging IP seongkosin. IP-nya berapa? 3,0. Cukup untuk ongkos. Jajannya nggak ada. Untuk beli minum itu nggak ada.
Tetapi ketika ada amalan sunnah itu ada lebih. Lebihnya apa? Pahala yang besar. Itu. Contoh di bulan Rajab. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Ya kan? Baik itu Syamsiah yaitu tanggal Masehi atau Qamariyah tanggal Hijriyah. 12 bulan. Itu. Hanya masyarakat kadang lebih hafal di Syamsiah, di Masehi. Itu. Bapak Ibu juga lebih hafal Syamsiah. Kenapa? Pensiunnya memakai tanggal Syamsiah. Itu. Ada nggak perusahaan atau kantor pemerintah atau swasta yang menggunakan gajian tanggal Hijriah? Nggak ada ya. Semuanya Syamsiah. Itu. Syamsiah sama 12. Qamariyah sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Sekarang sundakeun Muharram, Safar, Mulud, silih mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, puasa, ya kan? Sawal, Lebaran biasanya dipakainya. Hapit, Raya Agung, itu biasa. Duka di mana eta teh asalna? Dzulqa'dah jadi hapit eta. Rajab roah tuh, Sya'ban jadi roah. Itu. Nah, di antara 12 bulan itu fi kitabillah itu sudah dalam ketetapan Allah. Maka nggak ada satu negara yang memakai kalender sampai 14 bulan. Ada nggak? Atau misalkan di Masjid Al-Ikhlas tanggalnya sampai 13 bulan. Nggak ada. 12 ketetapan Allah. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak ditetapkannya 12 bulan itu sejak proses penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang istimewa. Yaitu hurum. Bulan yang Allah muliakan. Bulan yang Allah haram. Haram itu larangan. Karena ingin mulia berarti banyak larangan. Itu. Bulan apa? 3 bulan berturut-turut, bersambung, 1 bulan pisah. 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab. Seperti kita masuk sekarang, Rajab. Bapak Ibu, Ibnu Jauzi, ulama dulu salafus saleh, kalau akan menjemput Lailatul Qadar, kalau Bapak Ibu menjemput Lailatul Qadar dari mulai kapan? Tanggal berapa? 21 ya? Likuran disebutnya. Kalau Ibnu Jauzi menjemput Lailatul Qadar itu dari bulan Rajab. Luar biasa itu. Dari bulan Rajab, makanya Rajab disebut bulan menanam. Menanam sholat berjamaah, nanam puasa, nanam sedekah, pokoknya semuanya ditanam di Rajab. Bulan Sya'ban, bulan menyiram. Biasakan supaya tetap subur. Sholat berjamaah biasakan supaya tetap subur. Iman, suburnya iman itu dengan ilmu. Maka semakin banyak menuntut ilmu, semakin imannya subur, tumbuh. Kalau nggak ada ilmu, imannya padam, kadang mati, tandus. Subur. Bulan Sya'ban, sirah,
biasakan. Bulan Ramadan, bulan panen. Apa? Nikmat. Sholat berjamaah nikmat, puasa nikmat, teu kaget. Ini kadang-kadang ada masyarakat menanam, menyiram dan panen sekaligus di awal Ramadan. Makanya cepet capek. Baru 10 Ramadan tos capek. Sehingga masjid 11 Ramadan jamaahnya kembali lagi. Majeng jamaah biasa deui. Itu. Tak aki-aki, nini pensiunan, purnawirawan. Itu. Kemana anak mudanya? Sudah mulai tarawehnya pindah ke mall. Zakatnya zakat mall. Zakat malnya hilang. Kadang lebih sadar zakat mall. Itu. Beda dengan luar biasa kalau kita ambil pembelajaran di Mekah Al-Mukarramah. Kalau tanggal 21 mulai udah maghrib atau waktu maghrib itu sudah mulai padat penuh. Orang masuk tumplek di Masjidil Haram. Kalau kita tanggal 21 itu tumpleknya di mana? Di mall. Jadi luar biasa itu. Seiring dengan waktu. Nah, padahal bulan Rajab ada ulama maknanya itu dengan menyingkat huruf-huruf yang ada di Rajab. Rajab itu ada 3 huruf. Ada Ra, Jim, Ba. Ra itu simbol rahmatullah. Menjemput rahmat Allah. Kalau dalam Quran, menjemput rahmat Allah itu dengan 3. Iman, hijrah, jihad. Iman itu apa? Iman itu aman, tentram, jujur. Berarti aman, tentram, jujur, pantulan dari iman, amal, dan akhlak. Iman pantulkan dalam bentuk amal, iman dan amal pelihara dengan akhlak. Puncak keberhasilan dari iman dan amal adalah akhlak. Itu. Kemudian hijrah. Yang hijrah apa? Sulukiyah. Hijrah perilaku. Pindah perilaku yang jelek, pindah ke perilaku baik. Itu hijrah. Yang ketiga, jihad. Mengolah pikiran supaya selalu positif, mengolah hati supaya bersih, mengolah fisik supaya setiap melangkahkan kaki menuju jalan Allah. Sehingga aktivitas kita selalu dapat nilai ibadah. Kenapa? Pikiran kita olah supaya positif, hati supaya bersih, fisik supaya melangkahkan kakinya selalu di jalan Allah. Itu jihad. Maka ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu berharap rahmat Allah. Rahmat Allah itu dijemput dengan iman, hijrah, jihad. Itu rahmat Allah. Contoh, ketika suami istri, innar rajula, sesungguhnya suami idza nadhara ila imraatihi, melihat memandang istrinya, wa nadharat ilaihi, dan istrinya pun memandang. Berarti suami istri saling pandang, saling lihat. Kata Rasulullah, nadharatul lahumar rahmah, saling pandangnya suami istri Allah akan turunkan rahmat. Tuh, mata sering-sering saling pandang, sering lihat. Itu luar biasa itu. Rahmat Allah. Kemudian fa akhadha bikaffihima, suami istri mengambil, memegang, saling pegang tangannya. Kharajat dzunubahuma bi asabi'ihima. Keluarlah dosa-dosa suami istri melalui jari-jarinya. Jadi peperiheun istighfar ente atau sering-sering pegang tangan suami
istri, lepas pegang, lepas pegang. Itu. Jadi luar biasa, menjemput rahmat Allah dengan perilaku dari suami istri saja, rahmat Allah turun itu. Rahmatullah. Sekarang jim. Jim itu simbol judullah. Allah dermawan. Berarti bulan Rajab mendidik kita untuk menghilangkan sifat pelit. Mereka hese cap jahe, keket mengkene, bakhil. Dalam Quran pelit itu ada dua lafaz, bakhil dengan syuhu. Apa bedanya? Kalau bakhil dan syuhu itu kita makan, Mang sini berapa makan? Berempat, 100.000. Ya sudah, 100 dibagi 4, 25.000. Saya bayar 25.000. Itu bakhil. Bayar hanya untuk dirinya sendiri. Kalau syuhu, Mang berapa? 100.000. Izin ke toilet dulu. Untuk dirinya saja nggak mau bayar, apalagi untuk orang lain. Pelit untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Itu syuhu. Matak dalam istilah Sunda, pelit mereka hese, keket mengkene. Sudah tingkatannya tingkatan kacida, itu tingkatan tinggi itu. Maka Rajab judullah jimnya mendidik kita untuk hidup dermawan. Kalaulah kita masuk bulan Rajab, itu kan seiring dengan usia kita. Kalau usia bapak ibu sekarang 60, berarti 60 kali kita sudah pernah melewati bulan Rajab. Biar aku dididik selama 60 kali tuh, 60 tahun berarti. Kita masih pelit, koret, mereka hese. Rajab dididik untuk dermawan, berbagi. Itu salah satu akhlak Rasulullah adalah senang berbagi. Yang ketiga, birrullah, kebaikan Allah. Rajab itu baknya. Apa kebaikan Allah? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Kebaikan Allah itu adalah ada 3. Laisal birra ang tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, dan seterusnya sampai ulaika humul muttaqun. Kebaikan Allah itu ada 3. Ada iman, amal, akhlak. Hasil dari iman, amal, akhlak shadiqun, pribadinya akan jujur, benar, baik. Jadi jujur, benar, baik itu karena ada iman, ada amal, ada akhlak. Maka itulah ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga setiap kita ikut sholat Jumat, yang menjadi rukun khutbah dalam Jumat itu wasiat takwa. Wasiat takwa itu berarti kita disuruh oleh khatib, oleh Allah untuk menjadi shadiqun, jujur, baik, benar. Jujur, baik, benar itu dibangun dari iman, amal, dan akhlak. Itulah Rajab. Makanya dalam Rajab ada sebutan. Rajab disebut ta'zim, bulan mulia. Kenapa? Karena setiap kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Yang kedua, Rajab juga disebut al-asab, ngucur atau netes. Kenapa? Setiap kebaikan Allah teteskan pahalanya, Allah kucurkan pahalanya. Yang ketiga, Rajab juga disebut al-asab, tuli. Kenapa? Tidak mendengar peperangan. Karena orang-orang kafir Quraisy kalau bulan Rajab itu menyimpan senjata, pedang dan panah. Maka dalam bulan Rajab teu aya deui pasea. Ya merajab ka Rajab, pasea angger. Sehingga tidak mendengar telinga kita dan tidak melihat mata kita untuk ada orang yang ribut itu. Yang keempat, Rajab disebut rojama. Artinya apa? Lempar, hilangkan sifat-sifat
setan yang nempel dalam diri kita. Contoh, setan itu sifatnya menggoda untuk mendorong manusia malas. Malas berarti malas buang. Bulan Rajab, rojama. Sifat setan itu mendorong manusia untuk berbuat salah, buang. Sifat setan mendorong manusia untuk marah, buang. Berarti kita dididik untuk jadi sabar. Ini rajab-rajab sensitif sosorongot bari polotot anggar. Nah, itulah hakikat bulan Rajab. Sehingga waktu, kenapa? Waktu kita sudah asar. Jadi sebentar lagi matahari terbenam. Maka siap-siap umur kita oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban. Saya kira itu yang saya sampaikan, bersambung insya Allah. Ada yang tanyakan? Jelas? ECS, alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja, mudah-mudahan hari demi hari pergantian waktu ini kita semakin meningkatkan ibadah kita dan semakin manfaatkan untuk kehidupan yang bermanfaat. Itu saja, kita tutup untuk menambah keberkahan kajian ini sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.